Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh beriman. Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran serta disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Luqman ayat 18 tertulis, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong juga dapat menjadi bahaya bagi umat muslim. Orang-orang yang sombong bahkan diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menyebabkan kehancuran. Kisah ini dijabarkan dalam Al-Quran melalui beberapa surat yang menceritakan Qarun, seseorang yang kaya raya yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa alaihi salam berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali di surat Al-Qasas, 1 kali di surat Al-Ankabut, dan 1 kali di surah Al-Mu'min. Sosok yang dikisahkan Al-Quran sebagai orang yang sering memamerkan kekayaan. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Sehingga pada suatu kesempatan ia meminta pada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan kepada Allah agar mendapat karunia kekayaan harta benda. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit harta Qarun bertambah dan terus demikian hingga hartanya melimpah. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sombong dan suka pamer. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya. Tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya pada orang lain. Maka kemanapun ia pergi, ia membawa 10 orang kuat, pria-pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun dia pergi hanya untuk membawakan kunci-kuncinya. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka merasa bahwa kunci-kunci Qarun terasa berat. Setiap kali keluar rumah, dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda. Pakaian-pakaiannya merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Ia juga mempunyai banyak kuda, punya pasukan pribadi, punya bodyguard, punya banyak istana dan harta benda. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Koneksi dengan penguasa pun kuat. Raja Fir'aun adalah teman baiknya. Jika ada orang yang punya masalah dengannya, Qarun tinggal melapor ke Fir'aun, maka habislah orang tersebut. Maka tak seorang pun berani dengan Qarun. Dia menjadi seorang tiran yang dijadikan Allah sebagai contoh di dalam Al-Quran. Qarun telah melupakan asal-usul kekayaannya. Ia begitu sayang dengan hartanya, seakan-akan semua kekayaan itu datang dari kepintaran dan hasil kerja kerasnya. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 78. Pada suatu hari, Qarun memilih pakaian terbaiknya, lalu menaiki kuda terbaiknya, dengan penuh pernak-pernik menghiasi kudanya. Andaikan orang-orang di jalan melihat kudanya, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Qarun pun memanggil tentara-tentara terbaiknya untuk berbaris mengikuti dari belakang. Kemudian dia menunjuk 10 orang pria kekarnya dan berkata, bawalah semua harta-hartaku.
Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang, bahwa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewah aku, koleksi pribadiku, dan yang lainnya. Aku ingin kalian membawa semuanya, bahkan dan para tentara juga harus membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku. Ketika Qarun berparade keliling kota dari istananya, orang-orang yang senang harta saat melihatnya berkata, "Lihatlah semua ini. Andai saja kita mempunyai apa yang Qarun miliki." Mereka sangat menginginkan harta itu. Bayangkanlah seluruh kota menyaksikannya. Akan tetapi, ada orang yang tidak suka dengan harta saat mendengar komentar orang-orang itu. Ia berkata, "Jangan meminta seperti itu. Celakalah kamu. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu sudah cukup." Saat arak-arakan megah mengelilingi kota, di tengah decak kagum semua orang dan kebanggaan serta kesombongan yang meliputi diri Qarun, tiba-tiba Allah memerintahkan bumi untuk menelannya. Tiba-tiba bumi bergemuruh, kemudian jalanan mulai retak, kemudian retakan itu semakin membesar, sehingga terciptalah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu menelan Qarun beserta semua tentaranya, kunci-kuncinya, hartanya, bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiada ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Besar dugaan di tempat inilah Allah menenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya di sebuah danau di provinsi Fayum, 90 km dari kota Kairo, Mesir. Danau ini disebut dengan Danau Qarun. Panjang danau tersebut mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dengan kedalaman mencapai 30 hingga 40 meter. Dr. Rusdi Al-Badrawi dalam bukunya Qasas Al-Anbiya wa Tarikh atau Kisah Para Nabi dan Sejarahnya menyebutkan bahwa danau ini dulu pernah dilakukan penelitian oleh ahli geologi dari Eropa. Penelitian difokuskan untuk membuktikan apakah di lokasi ini terjadi sebuah bencana berupa gempa hingga menenggelamkan Qarun beserta hartanya seperti diungkapkan dalam Al-Quran. Setelah melalui pengkajian yang komprehensif, para peneliti dari Eropa itu berkesimpulan bahwa di zaman dulu kala, di lokasi ini pernah terjadi gempa bumi yang sangat besar, terutama di bagian sebelah selatan Danau Qarun. Namun harta benda yang demikian melimpah milik Qarun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hingga kini belum ditemukan dan masih menjadi misteri. Oleh karena itulah semua harta yang tersimpan disebut harta karun. Merujuk pada kisah Qarun ini, tak jauh dari lokasi danau masih berdiri sebuah bangunan yang diyakini banyak orang sebagai istana Qarun. Entah benar atau tidak istana ini milik Qarun, tak ada yang bisa memastikan. Namun yang pasti kehidupan Qarun yang menyombongkan hartanya dan tak memberikan hak orang lain hingga mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap abadi dan menjadi pelajaran bagi generasi-generasi kemudian hingga akhir zaman nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba melainkan di sana ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak.' Sedangkan malaikat yang lainnya berkata, 'Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat soleh beriman, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menyisihkan harta untuk orang yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.